Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Prilia Martinez dengan NPM 212207116 dari Prodi Kebidanan S1 Transfer Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria dan wanita. Baik, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pria bagian luar yang terdiri dari penis. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi atau berhubungan seksual. Kemudian ada skrotum. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang yaitu kanan dan kiri. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh skat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos yang fungsinya untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Kemudian ada organ reproduksi bagian dalam yang terdiri dari testis. Testis merupakan kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Kemudian ada epididymis. Epididymis berupa saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Kemudian ada yang namanya vas deferens, berupa saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis. Vas deferens atau saluran sperma merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas. Vas deferens ini berfungsi untuk saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani vesika seminalis. Kemudian ada yang namanya ductus ejaculatoris, merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Fungsi saluran ini untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian ada yang namanya uretra. Uretra merupakan saluran panjang dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Setelah itu ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis berjumlah sepasang terletak di atas kandung kemih. Merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen. Menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali. Fungsinya untuk menetralkan. Kemudian ada organ genitalia eksterna wanita yang terdiri dari mons pubis. Mons pubis merupakan bagian menonjol berisi jaringan lemak terletak di atas simfisis. Setelah itu di bagian vulva terdiri dari labia mayora dan labia minora. Labia mayora terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Bagian ini merupakan lipatan kulit yang tebal karena jaringan subkutannya banyak mengandung lemak. Kemudian di labia minora merupakan lipatan kulit di sebelah tengah labia mayora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar di labia minora. Labia minora tidak ditumbuhi rambut karena tidak mengandung folikel rambut, tetapi banyak mengandung kelenjar minyak dan beberapa kelenjar keringat. Kemudian ada yang namanya klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva. Sering disebut dengan klentid. Besarnya klitoris bervariasi antara setiap wanita, tetapi kira-kira sebesar kacang hijau. Lalu ada urethral opening atau tempat pengeluaran air seni. Setelah itu ada yang namanya himen. Himen merupakan lapisan yang tipis dan menutupi sebagian introitus vagina.
Himen ini bersifat elastis tetapi kuat karena terdiri dari jaringan ikat elastis dan kolagen. Kemudian ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi. Lalu terdapat anus tempat pengeluaran feses. Kemudian ada organ reproduksi wanita bagian dalam yang terdiri dari vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi. Kemudian ada yang namanya serviks. Serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit, sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Leher rahim menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Kemudian ada endometrium. Endometrium ini merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium inilah yang akan meluruh bersama dengan sel ovum matang. Kemudian ada yang namanya tuba Fallopi. Bagian tuba Fallopi ini merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Kemudian ada ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang yang terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kanan dan sebelah kiri, berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan dari hormon wanita seperti estrogen. Estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita, serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Dan juga ada hormon progesteron yang berfungsi untuk memelihara masa kehamilan. Kemudian ada rahim. Rahim merupakan tempat pembuahan sekaligus tempat janin di masa kehamilan.